Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mempelajari diri, supaya kita paham diri, tahu diri ya, supaya kita kenal diri ya, yaitu pengkajian jati diri khusus kepada ahlinya. Kenapa dikatakan khusus kepada ahlinya? Karena tidak semua saudara-saudara kita yang mampu dan bisa memahami keilmuan ini ya. Karena ilmu ini sungguh sulit untuk bisa kita yakini, untuk bisa kita percayai. Karena yang kita pelajari di sini yang tidak nyata, dalam artinya yang tidak terlihat oleh mata zahir. Tapi kenyataannya pada zahir juga. Kenyataannya yang batin itu. Antara zahir dan batin tidak pernah bisa terpisahkan ya, menjadi satu sebenarnya. Maka badan membutuhkan hati, hati membutuhkan batin, maksudnya ya. Badan membutuhkan batin atau hati, hati membutuhkan nyawa ya, dan nyawa membutuhkan roh, roh membutuhkan hidup. Nah, seperti inilah yang kita mau pelajari. Hidup ini ya, karena tidak terlihat ya, atau roh itu tidak terlihat. Ini yang kita pelajari sehingga kita sulit untuk bisa memahami keilmuan. Tapi insya Allah ya, dengan izin Allah, tidak semua orang yang tidak mampu memahami ilmu. Sebagian bisa memahami dan sebagian juga tidak bisa memahami. Kenapa? Karena sifatnya Allah terbagi dua perkara ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim ya, itu menandakan sifat Allah. Maka ada yang bisa memahami dan sebagian tidak bisa untuk memahaminya. Ini makanya khusus saya katakan di sini, khusus kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlinya adalah orang-orang yang selalu batinnya hidup, yang sudah terbuka hijab atau dinding pemisah antara hamba dan Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menghijab dirinya, sehingga Allah itu nampak, sehingga Allah itu nyata, sehingga Allah itu terlihat. Tapi kita sendiri yang tidak pernah melihatnya. Karena antara zahir dan batin tidak pernah terpisahkan ya. Yang luar itu adalah yang dalam. Yang dalam itu adalah yang luar. Karena kenyataan yang zahir ini yang selalu hari-hari bersama dengan kita rasanya, sehingga kita melupakan yang batin. Sehingga kita mentiadakan yang batin. Padahal sebaliknya, yang zahir yang tidak ada, yang batin yang ada. Nah itu yang nampak sebenarnya. Dalam artinya zahir batin semua ada. Tapi dalam artinya lenyapkan atau tenggelamkan atau panakan, bakokkan yang zahir ini, supaya tenggelam di dalam yang batin, begitu maksudnya ya. Maka di sini pengkajian jati diri, kita mempelajari diri ya, kaji duduk ya, khusus kepada ahlinya. Nah itu kalau yang tidak paham ya,
terserah ya. Mau pelajari, mau tidak, mau dengar, mau tidak, terserah, silahkan. Ada dua jalan ya, ada jalan yang lurus, ada jalan yang berliku-liku. Ada jalan yang turunan, ada juga jalan yang penuh dengan tanjakan. Nah, seperti ini. Kita mau yang rata atau yang turunan tanjakan? Mau yang bengkok, silahkan. Mau berputar-putar, silahkan. Tarekat saja. Supaya berputar-putar seperti kata Abu Bakar ya. Tarekat itu berputar-putar. Sama seperti ibarat serigala. Berputar-putar kemana-mana tapi tetap kembali kepada di tempat, maksudnya. Tetap kembali di tempat. Nah seperti itu kata Sayyidina Umar ya. Maka tarekat itu berputar-putar begitu-begitu saja, tapi tetap kembali ke tempatnya, yaitu hanya kepada Allah saja kembalinya, begitu. Jangan engkau kembali selain daripada Allah atau selain kepada Allah. Nah itu. Alif lam lam ha ya. Yang berbunyi Allah, inilah perhimpunan antara zat, sifat, asma, dan af'al. Sebenarnya itulah perhimpunannya antara zat, sifat, asma, dan af'al. Tapi kita hanya sekedar mengetahui perhimpunannya saja yang kita pahami ya. Sudah tergabung menjadi Allah dari zat, sifat, asma, dan af'al. Itu saja yang kita ketahui. Tapi tidak pernah kita mengetahui perceraiannya, perpisahannya, atau satu persatunya. Sehingga itulah yang mengakibatkan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ketahui, pahami, pelajari mana perhimpunannya dan mana perceraiannya. Semua itu tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Satu tapi banyak, banyak tapi satu. Suhudul kasrah fil wadah. Nah itu, satu tapi banyak, banyak tapi tetap satu. Yang satu itu banyak, yang banyak itu satu. Tunggal hidup, tunggal rasa, dan tunggal wujud. Tunggalkan semua itu menjadi rasa dan wujud. Begitu. Maka disebut alif muntili ya. Alif muntili itu Allah sebenarnya yang berdiri tegak pada diri sehingga kita bisa berdiri. Tidak ada yang menahan kita ya. Allah yang menahan sebenarnya sehingga kita mampu duduk, mampu berdiri, mampu berjalan, mampu berlari. Ditambahkan beban, kita pikul barang juga. Melebihi dari beban badan kita juga masih mampu. Siapa yang menahan dan siapa yang mendirikan? Allah. Tapi dengan kata lain sindiran metamor, alif. Nah itulah yang disebut dengan alif muntili, alif yang tegak berdiri pada diri. Sekarang jangan kita pakai alif sudah. Pakai Allah saja. Allah yang berdiri tegak pada saya sudah, begitu saja. Nah itu Allah yang berdiri tegak pada saya, pada kita semua. Nah itu, maka itu dibilang, dikatakan banyak tapi satu, satu tapi banyak. Nah itu. Yang menyatakan pada kun ya, atau jadi, menjadilah sesuatu itu. Karena Allah itu kalau dia bilang berdiri, berdiri. Kalau dia bilang tidak, tidak. Nah itulah, kalau bilang tidur, tidur. Kalau bilang duduk, duduk. Berdiri, berdiri. Nah itulah namanya kita mengikuti kehendak. Nah itu kita harus ikuti kehendak. Maka apabila tubuh ini bergerak tanpa beserta dengan Allah, tidak merasa bareng dengan Allah ya, maka kita ini roh kita itu akan disiksa. Karena selama hidupnya tidak pernah merasa bareng dengan Allah, maka itulah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus merasa bareng ya. Kita harus merasa disertai. Karena apabila kita merasa berpisah, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Kalau kita merasa jauh, tidak berjumpa dengan Allah. Ini bahkan perkata Rasulullah ya. Kalau kita tidak melihat Allah dari sekarang, kata para wali, ya
di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan bisa melihat Allah. Nah, mau melihat Allah atau tidak? Sebenarnya Allah itu nyata dari sekarang. Sebenarnya bukan nanti nyatanya Allah ya. Kalau nanti nyatanya Allah, terlambat kita ya. Kalau nanti baru terlihat Allah, terlambat kita. Sudah keduluan kita jadi pupuk pohon Kamboja. Maka hancurlah jasad ini, karena dari dunia kita tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah merasa bareng dengan Allah, tidak pernah merasa melihat dengan Allah. Nah, akhirnya kita tidak akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Nah, jangan surganya saja yang kita mau miliki. Kalau surganya yang kita mau miliki, upahnya saja jadinya yang kita mau miliki. Tapi tidak pernah kita mau kenal, tidak pernah kita mau mendekat kepada pemiliknya upah itu. Nah itu, maka jangan beranggapan bahwa pahala kita sudah besar ya. Sebesar gunung Uhud atau beruhud, sehingga itu mengakibatkan kita ini mendahului kebesaran Allah, mendahului kekuasaan Allah, sehingga kita yang dianggap kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipastikan segala sesuatu itu yang belum kenyataan, itu hanya Allah lah sebagai penentu segala-galanya. Karena ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya oleh orang-orang kafir ya, ditanya, ya Muhammad, nah apa yang akan terjadi besok, begini contohnya ya. Itu akhirnya Rasulullah menjawab, kalau mau tahu jawabannya besok pagi, kata Rasulullah, karena malam Rasulullah akan bertanya kepada Allah. Akhirnya malam itu tidak datang petunjuk. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa besok pagi akan saya jawab. Mengharap petunjuk dari Allah malam itu tidak ada, karena memastikan segala sesuatu itu. Maka kita diharuskan memasang insya Allah, hanya Allah sebagai penentu atas segala-galanya. Maka jangan pastikan bahwa kita akan masuk surga. Itu Allah punya keputusan. Nah, Allah maha adil atas segala-galanya. Nah, seperti itu. Akhirnya kita dianggap orang yang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sadari loh, hal sekecil itu pun Rasulullah sudah dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu yang kita tidak sadari, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah manusia-manusia yang hayatun nafik, orang-orang yang munafik terhadap hidupnya, karena mengakui dirinya yang mampu dan bisa melakukan sesuatu, segala sesuatu, dan mengatakan bahwa dirinya yang hidup, sehingga Allah membencinya. Sampai di akhirat nanti kita tidak akan bisa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Masuknya gaib ya, keluarnya nyata. Kenapa dikatakan masuknya gaib ya? Keluarnya nyata. Karena begini ya, orang tua kita itu ya, laki, perempuan, ibu bapak kita maksudnya ya, entah dia makan apa ya, entah daging, entah jagung, entah kacang, entah apa. Ini hasil dari alam, maksudnya bumi, maksudnya hasil dari bumi. Nah, menjadilah berkumpul, menjadi sperma, opa, darah, daging, menjadi tulang pembungkus ya, bersatu di dalam kandung rahim ibu, disertai dengan roh hidup, maksudnya sehingga jadi menjadi. Nah, maka disebut masuknya gaib ya, keluarnya nyata, sehingga kita dilahirkan dan menjadilah nyata. Dari tidak ada menjadi ada, titis menitis jadi menjadi. Maka lahirlah si Balaksa Malakata, cabang bayi yang sengsara melaknat. Sering kita dilaknat oleh Allah karena kita tidak paham diri, karena kita tidak tahu diri,
Kalau kita tidak paham diri, tidak tahu diri, maka akan dibenci atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu sebenarnya melebihi setan. Sebenarnya manusia itu ya. Setan dajjal dunia yang terlaknat, yang dikatakan sudah terlaknat, tapi manusia melebihi daripada setan karena tidak mengetahui hidupnya, tidak paham kepada hidupnya, menjadilah manusia hayatun nafik, yang munafik terhadap hidupnya. Begitu. Masuknya gaib, keluarnya nyata. Menjadilah zuk ya, nikmat perjumpaan dengan Allah. Nah, menjadi zuk. Kenapa dikatakan zuk ya? Ibu kita dan bapak kita langsung merasa nikmat, senang, bahagia, yang tak terhingga bahagianya, senangnya, menjadilah zuk. Akhirnya, kalau tidak ada nikmat ya, kenikmatan tidak akan menjadi. Karena ada nikmat, maka jadilah sesuatu itu. Maka lahirlah si cabang bayi itu yang merupakan, menyatakan dalil Allah, huwa. Itu suara tangisnya. Dia. Dia siapa? Dia beserta dengan Allah, bareng dengan hidup, sehingga dia bisa menangis. Yang mengatakan dalil Allah, huwa. Coba perhatikan suara tangisnya. Dia katanya. Dia itu siapa? Dia sudah yang suci, bersih. Manusia yang insan kamil, bersih, suci keluarnya. Tapi nanti dikotori dengan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dipahami, sehingga menghidupkan roh hewani, menjadilah wujudnya wujud hewan. Nah, maka kita pelajarilah agama, pelajarilah keilmuan. Tapi agama atau ilmu itu tidak cukup dengan kita mempelajari syariat saja. Sebenarnya harus kita pelajari semua, yaitu syariat badan, tarekat hati, hakikat nyawa, dan makrifat roh, rahasia rasa pada diri. Itulah rasulmu yang menjadi rahasia rasul, rahasia rasa, yaitu rasa Allah. Allah yang merasakan pada diri. Jangan katakan bahwa saya yang bisa merasakan enak, nikmat, zuk, dan lain sebagainya. Kembalikan kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah. Jika tidak kembali kepada Allah, inilah yang merupakan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Orang yang kufur kepada Allah tidak diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sedikit pun, sekalipun 70 tahun ia pernah ibadah, akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin. Terlebih-lebih kita menjalankan sombong, angkuh, riak, dan takabur, lebih-lebih kita tidak memiliki pahala sebenarnya. Maka orang makrifat itu tidak memiliki pahala ya. Orang makrifat itu tidak memiliki surga sebenarnya, apalagi neraka. Udah jelas-jelas dia tahu panas, tidak mau dia neraka, surga saja dia tidak mau. Apa yang dia mau? Dekat, bersatu bersama dengan pemilik hidup. Itulah orang makrifat. Maka tidak pernah ia menjauh dengan Allah, tidak pernah ia merasa jauh dengan Allah, karena sesuai dengan niat kita ya. Sesuai dengan niat kita. Kalau kita merasa jauh dengan Allah, maka sesungguhnya kita akan jauh dengan Allah, karena kita sudah meniatkan diri. Kalau kita niatkan diri kita sebagai orang-orang yang berdosa, sesungguhnya kita manusia-manusia yang selalu bergelimang dengan dosa. Tidak sadar kita la haula wala yang ada pada diri kita zahir ini ya. Dosa milik Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah. Maka kembalikanlah semua apa yang ada pada diri zahir dan batin, hanya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, kita kembalikan semua kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdosa. Nah, itu bergelimang dengan dosa. Nah, seperti itu. Jika tiada bercampur dengan mani manikam ya, madi dan mazi ya, maka tiadalah menjadi manusia, maksudnya yaitu mani ya,
mani air dari bapak. Manikam itu kenikmatan ya. Madi dari bapak ya. Mazi dari bapak juga termasuk mazi itu memang mama juga memiliki, tapi mama itu hanya mempunyai kandung telur dalam artinya kalau kita ibaratkan dengan ini penampungan dalam artinya, maka yang mengadakan itu sebenarnya bapak yang mengadakan. Nah, seperti itulah sebenarnya bapak yang mengadakan. Maka daging dari mama, darah dari mama. Nah, seperti itulah contohnya opa dari mama. Nah, kalau tulang berikut dengan kulit, nah itu dari bapak. Mani juga dari bapak. Hidup itu dari Allah. Begitu. Tatkala terantar, salam namanya ya. Kalau terantar, diantarkan masuk ke dalam, maksudnya zuk itu ya. Salam namanya. Itulah itulah mukmin. Sebenarnya mukmin sudah dia. Apabila keluar, solihin namanya. Sebenarnya kalau sudah keluar ya dari zuk itu ya, solihin namanya. Yang menyatakan dalil Allah huwa. Artinya dia. Dia itu siapa? Allah. Maksudnya hak milik kepunyaan Allah semua. Maka ada kalimat huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang esa sebenarnya. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Huwallahu ahad sebenarnya. Jika ada dia, ada pasangannya aku atau saya ya, maka itulah yang menyatakan tajali Allah ya. Tajali Allah itu nyata sebenarnya. Itu nyata sebenarnya, maka disebut tajali Allah itu sebenarnya. Hayat ya. Hidup. Karena ada hidup yang menyertai ya. Karena ada hidup yang menyertai, membarengi kita ini ya. Kita dibarengi oleh hidup. Itulah yang merupakan kebesaran Allah ya. Kebesaran Allah itu bukan pada ketinggian langit yang tidak menentu jauhnya. Kebesaran Allah itu bukan di ketinggian langit itu. Apa arti langit? Arti langit itu Allah sebenarnya. Itu. Kebesaran Allah itu ya. Bukan pada ketinggian yang jauh sebenarnya ya. Ketinggian rahasianya sebenarnya. Sungguh tinggi rahasianya Allah ya. Yaitu rahasia rasa pada diri sebenarnya seperti itu. Rahasia rasa pada diri, maka rasa itu bukan rasa kita, rasanya Allah. Allah yang merasakan pada diri zahir ini sebenarnya tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu dari Allah, untuk Allah dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka adanya wujud ya, maka adanya hidup ya. Di dalam hayat ya, menjadi kalam, itulah Ahmad bersuara. Nah, sehingga Ahmad itu bersuaralah ia, begitu. Bersuara-suara jadinya. Nah itu. Pada hakikatnya 4 perkara. Alif adalah roh ya. Hidup maksudnya ya. Alif adalah roh, karena roh itu ada 7 ya. 7 roh ini yang mengatur di dalam hidup itu. Itulah yang merupakan rahasia hidup pada diri sebenarnya. Tapi kita memilih yang mana? Kita pilih roh yang baik atau kita pilih perlakuan roh yang kurang baik. Kalau kita
mengikuti roh yang kurang baik, maka perbuatan kita tidak baik. Maka wujud kita akan berubah menjadi wujud binatang sesuai dengan perbuatan kita. Kalau perlakuan kita seperti babi, maka berubahlah wujud kita seperti babi. Kalau perlakuan kita seperti monyet, maka berubahlah wujud kita seperti monyet. Nah, seperti itu. Itulah makanya kita sekarang supaya ikut kepada Rasulullah. Rasulullah menghidupkan roh idapi ya. Roh idapi ya, perbuatan roh idapi adalah perbuatan yang selalu baik. Maka perlakuan Rasulullah selalu baik sebenarnya. Nah, itu murah hati dan berhati mulia ya. Sabar, sadar, berakhlak dan berbudi pekerti. Tapi manusia ini tidak pernah mau menjalankan hal-hal yang seperti itu. Maka jangan sampai wujud kita nanti di akhirat dirubah sama seperti wujud binatang karena kita menghidupkan roh hewani. Jangan sampai seperti itu. Titis menitis jadi menjadi. Berbunyilah Muhammad, berlapaskan Muhammad sebenarnya ya. Atau berlapaskan Muhammad pada diri, mim ha mim dal. Nah itu Muhammad bunyinya pada diri ini, di kepala ini mim, di dada ini ha, maka disebut hadada. Di punggung tangan berikut dengan hati itu mim ya. Di bagian bawah pusar ke bawah disebut dengan dal, itulah diri. Nah itu mim ha mim dal. Muhammad bunyinya. Maka yang zahir ini sebenarnya Muhammad. Nah itu pemberian ini itulah rahmat. Kalau bilang rahmat ya nama saya ya. Pemberian itu yang dinamakan rahmat. Rahmat itu adalah nikmat. Nikmat itu dalam arti nur. Nur Muhammad itu pada hakikatnya cahaya Allah. Kebenaran cahayanya Allah. Cahaya hidup pada diri. Nah itulah nyawa. Nyawa itu adalah hawa. Hawa itu adalah angin. Angin itu adalah udara. Udara itu yang menghidupkan juga pada diri. Coba kalau nggak ada angin bagaimana kita mau hidup bisa bernapas? Nggak bisa. Tapi dinyatakan oleh Allah ya. Hawa itu pada perempuan itulah kenyataan istrimu, pacarmu, kekasihmu. Maka sayangilah kekasihmu yang nyata itu. Itulah surgamu yang paling terendah. Surga yang paling terendah itu adalah istrimu. Kenikmatan yang ada di sana. Surga itu bukan adanya nanti ya. Bukan adanya nanti surga itu. Kesengsaraan hidup ini dari sekarang sampai di akhirat. Itulah nerakamu. Kebahagiaan hidup dari sekarang sampai di akhirat. Itulah surgamu. Surga itu sebenarnya Allah. Artinya sebenarnya tetap kembali kepada Allah. Nah itu. Surga itu artinya Allah sebenarnya. Nah seperti itu. Muhammad itu syariat ya. Yang nyata, yang kasar, yang zahir, yang terlihat ya. Cara membedakan antara zahir dan batin. Yang terlihat itulah yang zahir, yang tidak terlihat itulah yang batin. Seperti pandangan tidak terlihat, napas tidak terlihat, hidup tidak terlihat, suara atau kalam tidak terlihat. Kehendak tidak terlihat, rasa tidak terlihat, kuasa tidak terlihat. Itu yang batin, itulah yang dalam sebenarnya. Itu cara membedakan antara zahir dan batin. Maka yang nampak dengan mata kepala ini itulah yang zahir, yang Muhammad nyata pada Adam. Itu Adam itu adalah kenyataan yang ada pada diri sebenarnya. Kalau mau saya sebut secara kasar ya, kemaluanmu itu yang tinggi, yang tegak berdiri seperti huruf alif itu. Maka kalau dia bertemu dengan Hawa, dia tegak langsung seperti huruf alif. Nah, seperti itu sebenarnya. Itulah Adam. Hawa itu adalah kemaluan yang ada pada perempuan. Maka Adam dan Hawa akan berjumpa. Maka harus dinikahkan antara Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa akan bertemu.
laki dan perempuan, maka adanya pernikahan. Tapi tidak kita sadari bahwa alif yang tegak berdiri pada diri ini, laki-laki maksudnya, dan Hawa yang ada terbelah di perempuan itu, maka itu akan menjadi satu. Itulah pernikahan, pertemuan zuknya Allah sebenarnya. Kenikmatannya Allah, bukan kita yang mampu dan bisa merasakan nikmat itu. Itulah Adam dan Hawa akan bertemu. Maka Adam dan Hawa harus dinikahkan sebenarnya. Dinikahkan secara batin Adam dan Hawa. Karena ada nikah zahir, ada nikah batin sebenarnya. Itu harus kita pahami dalam kemarifatan ya. Banyak guru-guru kemarifatan kita di tempat kita, di sekeliling kita ya. Di situ kita bertanya bagaimana sebenarnya pernikahan batin itu. Kalau saya katakan di sini nanti kacau nanti. Dalam arti salah menggunakan, salah mengarahkan. Akhirnya banyak orang hamil, dia katakan saya sudah nikah batin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Nikah batin, nikah batin. Gunakan kesempatan dalam kesempitan, dalam kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini tidak diajarkan kepada sembarang orang, tidak diajarkan kepada semua orang. Ilmu batin ini khusus kepada ahlinya, orang yang paham kepada keilmuan. Dalam artinya orang yang sudah terbuka hijabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab Allah bukan hijab kita. Ya. Itu. Allah yang menghijab diri. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau dekat kepada Allah. Nah itu. Bagaimana cara kita mau mendekat kepada Allah? Banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Nah itu. Selalu mengingat kepada Allah. Jika kamu selalu mengingat aku, kata Allah ya, di dalam batinmu, sesungguhnya aku akan mengingatmu di dalam zatku. Itu berarti kita jangan lupa kepada Allah. Senin Kemis kita ingat kepada Allah. Senin Kemis kita menyembah kepada Allah. Senin Kemis baru kita menyebut Allah. Ya, akhirnya ya Senin Kemis kita diingat oleh Allah. Sehingga kita terluka, sehingga kita kecelakaan, sehingga kita diberi ujian, sehingga kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu memberi ujian dengan berbagai macam cara, katanya di dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Kesengsaraan hidup, kekurangan, kelaparan, kesusahan, kebingungan, kesakitan, dan lain sebagainya. Itu caranya Allah menguji kepada manusia supaya ia ingat kepada Allah. Dikala sakit saja baru ingat kepada Allah, baru menyebut kepada Allah. Dikala senang, lain lagi ceritanya. Nah, seperti itu. Jangan kita seperti itu. Muhammad itu syariat, kenyataan yang ada pada diri sebenarnya itu Muhammad. Perbuatan nyata, apapun yang kita kerjakan nyata, itu sebenarnya perbuatan Muhammad. Nah itu perbuatan nyata namanya. Sholat kita nyata, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Perbuatan nyata namanya, itu namanya perbuatan syariat. Nah kalau ada perbuatan nyata, berarti ada pula perbuatan yang tidak nyata. Dalam artinya perbuatan batin, perlakuan batin ya. Ada sebenarnya. Ini maka kita harus memahami, mampu dan bisa memahami antara yang zahir dengan yang batin. Jika itu tidak mampu kita bedakan dan tidak mampu kita satukan, tunggalkan menjadi tunggal hidup di dalam wujud beserta rasa. Sebenarnya begitu. Itulah yang merupakan kekeliruan dan kesalahan kita kepada Allah atau di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Ahmad itu hakikat dalam arti nur ya, yang menyinari pada tajalli nyata sebenarnya. Nah itu yang menyinari dalam tajalli nyata. Nah itu Allah itu kita bilang nyata, memang nyata. Kita bilang tidak nyata, tidak nyata karena di dalam hidup tidak terlihat. Pohon jagung hidup ya, seperti ini contohnya, pohon jagung ini. Tomat dan lain sebagainya, ada labu, ada tomat segala macam hidup. Siapa yang lihat hidupnya? Tidak ada. Kalau zahirnya dilihat pohon, itu daunnya, itu batangnya, itu buahnya. Nah itu zahirnya. Nah, antara zahir dan batin tidak pernah terpisahkan.
tapi tidak pernah kita dapat untuk membedakan antara hidup dan nyata. Nah itu, maka hidup itulah yang menyatakan wujud pada diri. Hidup itulah yang menyatakan wujud pada pepohonan, pada segala-galanya. Nah itu.